Ketika teman-teman mengembangkan suatu sediaan farmasi gitu kan, kita kan perlu mempertimbangkan beberapa hal gitu, terutama terkait dengan sifat farmasetis suatu sediaan. Di mana ketika kita mengembangkan suatu sediaan, kita pasti akan memikirkan apakah sediaan kita yang akan kita buat itu efektif atau tidak, gitu ya. Kemudian safety, safety artinya tidak timbul efek samping yang tidak diharapkan, gitu ya. Dan yang terakhir tentunya dapat diterima oleh pasien. Jadi ketika kita masuk sediaan ada tiga hal yang teman-teman harus pertimbangkan. Safety, efektif, dan acceptable. Artinya dapat diterima oleh pasien. Dia sudah efektif gitu ya, sudah safety, namun ternyata tidak acceptable oleh pasien. Terus buat apa dibuat? Gitu. Nah, tiga, tiga pertimbangan hal yang tadi saya sampaikan itu menjadi suatu pemikiran gitu ya, menjadi suatu ide-ide gitu ya, ide-ide muncullah ide-ide dari para formulator untuk menciptakan atau mengembangkan suatu teknologi penghantaran obat, di mana teknologi penghantaran obat ini dapat eh, atau dapat sebagai upaya gitu ya, sebagai upaya untuk menciptakan atau melahirkan obat baru yang sifatnya ideal tiga tadi. Gitu. Mulai dari mana? Yaitu mulai dari penemuan struktur obat baru hasil sintesis. Misalkan kalian menemukan suatu tanaman baru gitu kan, kemudian di dalam tanaman itu ternyata mengandung suatu senyawa yang spesifik dan itu belum ditemukan. Nah, itu bisa dikembangkan mulai dari situ. Kemudian hubungan antara struktur dan aktivitas. Kayak misalkan eh, teknologi kimia medisinal tuh kemudian hingga menjadi suatu teknologi formulasi yang bagus. Jadi perkembangan obat itu dapat dimulai dari penemuan senyawa baru, kemudian hubungan antara senyawa tersebut dengan aktivitas, dan yang terakhir adalah memformulasikan suatu senyawa tersebut menjadi suatu sediaan. Kok nggak nyambung ya? Waduh, charge laptopku rusak ini. Bentar ya, laptopnya ngedrop soalnya. Sebentar. Duh, sebentar, sebentar. Oke, gitu ya. Kemudian teknologi formulasi sediaan farmasi dan suatu sistem penghantaran obat itu merupakan suatu hal yang penting dalam proses kita membuat suatu sediaan untuk menghasilkan suatu terapi yang efektif. Nah, tapi ketika kita membuat suatu sediaan, kita perlu mempertimbangkan sifat fisikokimia, ya, mempertimbangkan sifat fisikokimia dan molekuler. Apa saja itu? Seperti kesetimbangan antara ion dan molekul, kemudian kesetimbangan hidrofilik dan lipofilik dari suatu senyawa, bioproses biofarmasetika zat aktif tersebut, kemudian metabolisme, biodegradasi, afinitas ya, ikatan antara zat aktif dengan reseptor, kemudian pertimbangan fisiologis serta biokompatibilitas dari suatu sistem. Nah, pertimbangan-pertimbangan fisikokimia dan molekuler obat molekuler ini itu perlu untuk diperhatikan ketika kita membuat suatu sediaan dan mengembangkan suatu sistem penghantaran obat yang baru. Gitu. Nah, akan tetapi ketika semakin kita memahami gitu ya, semakin kita memahami suatu teori gitu ya, suatu teori atau suatu sistem dalam pengembangan sistem penghantaran obat atau sistem teknologi pembuatan sediaan, eh, ada beberapa
masalah gitu. Ada beberapa masalah yang awalnya itu kurang diperhatikan gitu ya. Tapi saat ini harus diperhatikan dan harus dicarikan solusinya. Contohnya ini di sini ada beberapa kasus ya. Misalnya pada tahap awal, apabila suatu molekul obat yang poten ya, tetapi molekul obat yang efektif ini atau yang potensial ini itu ternyata tidak dapat menembus sistem pertahanan tubuh dengan baik. Sehingga zat aktif ini ketersediaan hayati senyawa dalam sirkulasi sistem maupun jaringan yang sakit menjadi sangat rendah. Ini. Jadi ada suatu molekul obat yang potensial, akan tetapi ternyata molekul obat tersebut itu tidak dapat menembus sistem pertahanan obat yang mengakibatkan ketersediaan hayati senyawa baik di dalam sistem sirkulasi sistemik sistem peredaran darah gitu ya, sebagai sistemik maupun di jaringan yang sakit itu rendah. Sehingga dari kasus ini kan suatu masalah ya teman-teman. Kalian menemukan suatu senyawa baru gitu. Senyawa tersebut potensial sekali untuk penyakit A. Karena kan tadi kita kan menghubungkan antara struktur dan aktivitas gitu. Dia poten gitu. Dia bagus nih untuk aktivitas A. Akan tetapi ketika diujikan, nah ketersediaan hayatinya dia itu rendah di dalam sirkulasi sistemik maupun di jaringan yang sakit atau yang dituju. Nah, kalau ketersediaan hayati rendah, pastinya ya obat itu nggak akan berefek kalau masuk di dalam tubuh manusia. Berarti itu menjadi suatu permasalahan. Nah, dan harus harus ditemukan solusinya. Nah, sehingga muncullah berbagai penelitian gitu ya, berbagai penelitian dikembangkan yaitu untuk meningkatkan kadar senyawa obat ini ya di dalam darah. Jadi kan kadar obatnya harus naik di dalam darah. Dengan cara apa? Mungkin bisa dengan meningkatkan efektivitas dan kecepatan absorpsi zat aktifnya. Kemudian menghindari biodegradasi oleh enzim. Biodegradasi oleh enzim ini kan terjadi di proses apa? Metabolisme. Ya enggak ketika masuk ke dalam hati, gitu kan? Kemudian maupun modifikasi molekular untuk meningkatkan absorpsi seluler. Namun permasalahan pada apa namanya? Pada alternatif solusi ini ya itu apa ya? Ketika kita sudah dapat meningkatkan absorpsi obatnya gitu kan, ketika kita bisa menghindari biodegradasi obat oleh enzim, kemudian dapat meningkatkan absorpsi seluler melalui modifikasi molekuler, nah timbul masalah baru lagi gitu. Timbul masalah baru lagi yaitu masalahnya adalah di ketoksikan dari senyawa itu atau munculnya efek samping maupun efek balik pada studi keamanan secara in vivo. Ternyata ketika kita meningkatkan kadar obat di dalam darah, gitu kan logikanya adalah semakin tinggi kadar obat di dalam darah, maka juga semakin tinggi efek samping yang akan timbul. Tuh. Semakin banyak dosis obat yang masuk, maka kejadian efek samping akan semakin besar. Kan gitu ya. Nah, tadi kan solusi untuk solusi untuk supaya ketersediaan hayati senyawa atau zat aktif di dalam tubuh meningkat itu kan dengan meningkatkan kadar ya kan, meningkatkan kadar senyawa dengan berbagai cara ini yang tadi saya sampaikan. Ternyata timbul suatu masalah baru yaitu ternyata semakin tinggi kadar senyawa atau dosis maka akan menimbulkan efek toksik juga yang semakin tinggi karena terjadi intoleransi oleh tubuh. Nah, oleh karena itu, si peneliti-peneliti ini tadi itu berpikir, tuh, bagaimana caranya, bagaimana caranya supaya masalah yang ini tadi, yaitu senyawa yang poten, itu bisa meningkat
ketersediaan hayatinya itu berarti tidak dengan meningkatkan kadar senyawanya. Nah, tapi lebih terfokus kepada peningkatan efektivitas penghantaran obat pada jumlah dosis yang tepat. Nah, sehingga disinilah gitu ya menjadi suatu penemuan atau penelitian terbaru dalam pengembangan sistem penghantaran obat dengan jumlah yang sama ya, atau jumlah yang tepat, tapi ketersediaan hayatinya semakin meningkat tanpa menimbulkan efek samping yang lebih tinggi. Di sini berpikir untuk meningkatkan suatu atau mengembangkan suatu sistem penghantaran sediaan obat. Nah, salah satunya adalah dengan sistem penghantaran sediaan atau obat nanopartikel. Tuh. Apa itu nanopartikel? Yaitu senyawa atau zat aktif tadi, gitu ya, dirubah atau terdispersi atau diubah ukurannya menjadi bentuk nanometer. Nah, ya jadi senyawanya, ukuran partikelnya itu diubah menjadi lebih kecil lagi sampai ke ukuran nanometer sehingga dinamakan dengan nanopartikel. Tuh. Nah, pada beberapa sumber gitu ya menunjukkan bahwa apabila ukuran partikel pada zat aktif itu di bawah 100 nanometer ya. Nah, itu bisa disebut misalkan kalian bikin suatu sediaan gitu ya. Kemudian zat aktifnya di bawah 100 nanometer. Nah, berarti kalian membuat sediaan atau sistem penghantaran nanopartikel. Jadi intinya adalah pada sediaan nanopartikel, jadi suatu zat aktif itu dalam jumlah yang cukup itu dibungkus, diselimuti pada matriks, suatu matriks. Nah, kemudian nanti akan menjadi suatu ukuran nanometer. Nah, ukuran nanopartikel yang tadi itu dapat dikarakterisasi secara sederhana dan secara visual. Di mana kalau misalkan dia bentuknya cairan, bentuknya cairan ya. Kalau misalkan bentuknya cairan, secara visual cairan tersebut menjadi bentuk transparan, kemudian pengendapannya mencegah terjadinya segregasi atau mencegah terjadinya pengendapan. Nah, berarti secara visual ya, secara visual sediaan tersebut sudah berbentuk nanopartikel. Gitu ya. Nah, apa saja kelebihan dari sediaan nanopartikel gitu? Ada beberapa kelebihan dari sediaan nanopartikel. Karena ukurannya adalah nano, ukurannya kecil, maka si nanopartikel ini dapat atau mempunyai kemampuan untuk menembus ruang-ruang antar sel. Tuh. Kemudian mempunyai karena ukurannya kecil, sehingga si nanopartikel ini dapat menembus dinding sel yang lebih tinggi baik melalui mekanisme difusi maupun opsonifikasi. Dan si nanopartikel ini dapat dikombinasikan dengan berbagai metode atau dengan berbagai teknologi lain sehingga dia lebih fleksibel sifatnya ketika kita akan mengkombinasikan si nano ini dengan teknologi yang lainnya. Karena sifat-sifat atau kelebihan nanopartikel inilah yang membuka potensi seluas-luasnya untuk kita mengembangkan berbagai keperluan dan target obat kita. Kelebihan lain dari nanopartikel ini peningkatkan afinitas, meningkatkan ikatan antar gitu ya,
Peningkatan afintas dari sistem karena adanya peningkatan luas permukaan kontak pada jumlah yang sama. Semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin luas permukaan kontak. Nah, kalau semakin luas permukaan kontak sehingga menyebabkan kecepatan absorpsinya juga semakin meningkat. Kalau kecepatan asuhnya semakin meningkat, otomatis apa namanya efektivitas dari sediaannya juga semakin meningkat. Pembentukan nanopartikel, ketika kita membuat suatu sediaan nanopartikel, ini dapat menggunakan beberapa teknik. Teknik ini cukup sederhana gitu ya. Nah, ada beberapa bentuk dari sediaan nanopartikel pada sediaan farmasi. Apa saja? Ini yang saya sebutkan adalah nanopartikel di mana sistem obat terbungkus di dalam suatu matriks, gitu ya. Apa saja? Yaitu ada nanosfer, ada nanokapsul, ada nanoliposom, ya, ada nanoemulsi, ya, dan ada sistem kombinasi, ya, pada penghantaran transdermal atau topikal. Beberapa peneliti telah membuktikan bahwa sistem penghantaran nanopartikel itu dapat meningkatkan ketersediaan hayati obat, di mana zat aktif tersebut mempunyai kelarutan yang rendah dalam sirkulasi sistemik, tapi dibuat nanopartikel, walaupun zat aktif tersebut mempunyai kelarutan yang rendah, tapi ketika dibikin nano, dia dapat meningkatkan ketersediaan hayati obat di dalam tubuh. Tuh, nah, ini banyak nih dari Batia, Wu, Gelperina, ya, Martin. Nah, ini dan ini di beberapa bentuk sediaan. Misalkan eh Gelperina itu berbagai aplikasi penghantaran. Martin, oral, intravena, li, pulmonar, tonis, sama mutil, transdermal, lavik, Chandra. Dan ini sudah dilakukan sejak tahun 2005 sampai 2000 sekarang, sampai 2024 dan seterusnya. Jadi kan perkembangan nano itu sudah sangat berkembang pesat gitu ya sampai saat ini. Nah, peningkatan jumlah obat dalam darah ya pada penghantaran sistemik ini juga juga akan meningkatkan resiko munculnya efek samping maupun efek balik, ya, hingga adanya resiko tercapainya batas kadar toksik. Nih, pada banyak kasus disebutkan pada banyak kasus peningkatan kadar obat dalam darah ini sangat diperlukan bagi obat untuk menimbulkan efek farmakologis. Nah, karena kan tadi di sini tadi saya katakan ya bahwa dengan peningkatan jumlah kadar obat di dalam sirkulasi sistemik kita pasti akan meningkatkan efek toksisitas gitu ya atau efek balik pada sediaan kita. Eh Padahal logikanya ketika jumlah obat meningkat pasti kan efek farmakologisnya lebih cepat gitu kan, harusnya kan. Nah, tapi ternyata peningkatan jumlah obat itu dapat meningkatkan efek samping dari sediaan, sehingga muncullah suatu bentuk sediaan nanopartikel, ya, di mana sediaan nanopartikel ini eh dapat diperuntukkan untuk sistem atau jaringan yang tertarget, gitu. Sehingga dapat menghasilkan terapi yang optimal. Nah, ini ada beberapa contoh nanopartikel yang berbasis biopolimer. Jadi ada polimer-polimer. Nah, apa itu polimer? Polimer ini merupakan molekul rantai dengan molekul gabungan monomer yang berulang, di mana polimer ini mempunyai gugus fungsi yang spesifik.
Nah, polimer ingat ya, tadi bahwa sistem nanopartikel itu bisa menghantarkan obat menuju targetnya, menuju target penyakitnya. Itu. Contohnya adalah nanopartikel yang dibungkus atau yang berbasis biopolimer, di mana si polimer ini ya dia mempunyai gugus fungsi yang spesifik. Ya, gugus fungsi yang spesifik ini diperlukan dalam interaksi kimiawi antara obat ya dengan reseptor. Kita di reseptor di dalam tubuh kita. Tuh. Kemudian nih, biopolimer ini dideskripsikan sebagai molekul polimer yang memiliki biokompatibilitas pada sistem biologi biopolimer, pada sistem biologis gitu ya. Jadi biopolimer ini merupakan suatu molekul polimer ya yang memiliki biokompatibilitas pada sistem biologi. Biopolimer ini dapat digunakan pada produk-produk biomedis atau pada sistem penghantaran. Kenapa biopolimer ini digunakan sebagai sistem penghantaran? Karena biopolimer ini itu mempunyai sifat yang inert, kemudian kompatibel kalau misalkan dilakukan kombinasi dan mempunyai karakter khusus. Contohnya, ya, contoh polimer, contoh suatu senyawa atau bahan yang bisa digunakan sebagai polimer itu ada HPMC, ya, ada PLGA, kemudian ada manik, ya, mau semana? Betul, ya. Ada kitosan, alginat, pektin, serta beberapa polimer yang memiliki gugus fungsi melimpah. Tuh. Kenapa? Karena gugus fungsi inilah yang akan mengikat molekul obat dengan jumlah yang memadai pada sistem. Tuh, ya. Sehingga untuk kita menilai seberapa kuat atau seberapa banyak molekul zat aktif yang terikat pada sistem atau pada polimer, maka kita bisa menghitung namanya efisiensi penjerapan untuk melihat seberapa apa namanya seberapa kuatkah atau seberapa lamakah suatu zat aktif itu dapat terikat pada polimer. Eh, dari berbagai polimer yang tadi, ya, polimer yang sering digunakan itu adalah kitosan. Pasti udah nggak asing ya dengan polimer kitosan, bahwa kitosan ini memiliki ciri yang khas, sifat-sifat yang khas dibandingkan dibandingkan polimer yang lainnya. Tuh. Nah, di sini kitosan ini dapat mempunyai atau mampu membuat membuka kait antar sel pada membran usus secara sementara. Nah, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan sebagai bahan utama pembuatan nanopartikel yang ditujukan untuk penggunaan secara oral. Nah, selain itu, kitosan ini juga mempunyai muatan pada gugus amonium yang positif, sehingga bisa memicu terjadinya interaksi ionik dengan asam sialat pada membran intestinal saluran cerna. Nah, sehingga lebih potensial kalau sistem nanonya dibuat atau diperuntukkan untuk sediaan oral. Nah, kitosan ini didapatkan dari mana sih sumbernya gitu ya? Bahwa kitosan ini didapatkan dari hidrolisis polimer kitin, di mana kitin ini berasal dari cangkang hewan laut seperti cangkang udang,
cangkang kepiting, ya. Hewan laut yang mempunyai cangkang. Jadi kitosaan itu berasal dari diperoleh dari hidrolisis polimer kitin. Nah, salah satu metode sederhana pada pembuatan nanopartikel kitosan yaitu dengan metode ionik gelasi atau gelasi ionik, di mana nanti kitosan ini dilarutkan pada suatu larutan yang pH-nya asam, gitu. Nah, nanti akan terbentuk NH3+ sebagai senyawa yang terionisasi positif. Nah, senyawa yang membentuk terionisasi positif ini itu dapat membentuk interaksi ion dengan obat yang bermuatan negatif. Karena kitosan itu dilarutkan pada larutan asam, sehingga kelemahan dari sistem kitosan gelasi ionik yaitu stabilitasnya sangat dipengaruhi oleh nilai pH itu, yaitu pH-nya lebih ke asam, di mana variasi pH itu dapat mempengaruhi ionisasi kitosan yang akhirnya dapat mempengaruhi kekuatan ikatan pada kompleks. Itu. Ini saya lewati. Kemudian selanjutnya adalah ada nanoliposom. Ada nanoliposom dan ada nanoemulsi. Kalau tadi kan gelasi ionik ya. Kalau tadi metodenya gelasi ionik, bentuknya gelasi ionik. Kalau ini nanti teknologinya adalah nanoliposom dan nanoemulsi. Efektivitas sistem penghantaran obat atau kita singkat SPO nanoliposom ini adalah pada formula antibiotik, yaitu pada tikarsilin, diteliti tahun 2012, di mana si metode liposom ini itu adalah menggabungkan pembentukan liposom melalui beberapa metode, yaitu metode pencampuran dan penguapan biasa, dilanjutkan dengan tahap pencampuran obat dan pembentukan nanoliposom dengan melewati tekanan melalui membran polikarbonat 100 nanometer. Tuh. Nah, si tikarsilin ini sebagai suatu antibiotik yang dibentuk sistem penghantaran nanoliposom ini terbukti secara signifikan itu adanya peningkatan aktivitas antibiotik tersebut pada bakteri Pseudomonas aeruginosa. Ya, karena apa? Karena liposom ini mempunyai kemampuan yang lebih mudah diterima oleh membran lipid pada bakteri. Tuh. Sehingga nanti dia akan mengacaukan sistem membran pada bakteri, gitu ya. Sehingga nanti obat akan masuk dan bakterinya akan mati. Ini contoh yang sudah apa namanya yang sudah dilakukan ya oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sediaan atau sistem penghantar nanoliposom ini itu dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan terhadap obat dari degradasi biologis sebelum sampai pada tempat yang diharapkan. Jadi kalau misalkan kalian punya zat aktif di mana dia terdegradasi, ya, eh, kalian bisa memodifikasi sistem penghantaran obat menggunakan teknologi nanoliposom. Nah, pemanfaatan nanoliposom sebagai suatu sistem yang dapat meningkatkan stabilitas itu adalah formulasi nanoliposom pada retinol yang sangat mudah terdegradasi oleh cahaya. Ya, ini nanti banyak banget apa namanya nanoliposom, pada sediaan.
Terus selain nanoliposom, ya, ada yang namanya nanoemulsi. Jadi secara konseptual, nanoemulsi dan nanoliposom itu sama-sama memiliki kelebihan pada fase hidrofob. Hidrofob itu berarti kan nggak suka air ya. Di mana fase hidrofob pada sediaan obat itu berpengaruh cukup signifikan pada kemampuan penetrasi formula menembus membran biologis, di mana membran biologis itu tersusun atas lipid bilayer. Jadi dibentuk nanoemulsi ya ketika suatu sediaan dia tidak bisa menembus lapisan lipid bilayer ya dengan dibentuk sebagai sediaan nanoemulsi dia bisa menembus lapisan lipid bilayer dari membran biologis kita. Nah, ini pada penelitiannya Wang tahun 2008 ya menunjukkan bahwa nanoemulsi kurkumin dengan ukuran rata-rata 79,5 nanometer ya dia mempunyai aktivitas inflamasi gitu ya sebesar 43% dan 85%. Jadi lebih efektif ya, lebih efektif dibandingkan dengan sediaan konvensional gitu. Nah, ini baru sedikit yang saya sampaikan karena waktunya hanya 40 menit. Jadi nanti akan saya share materi ajarnya yang ini, yang perkembangan nanoteknologi. Jadi nanti silahkan untuk dipahami dan dibaca-baca lagi, gitu nggih. Kemudian nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar mengenai aplikasi teknologi nano pada sediaan kosmetik. Kita harus tahu, kok tadi kan secara umum gitu ya, nanopartikel secara umum. Nah, besok pertemuan selanjutnya kayaknya masih masih dengan saya, kita akan membahas mengenai perkembangan nano di bidang kosmetik. Oke. Nah, nanti silakan bisa dibaca-baca artikelnya, artikel ini. Ini masih relevan untuk digunakan. Tuh, belum ada perkembangan selanjutnya yang lebih belum ada penelitian penyanggah gitu. Itu ya, mungkin masih agak ngeblank gitu ya terkait dengan nanopartikel masih meraba-raba. Jadi nanti silahkan dipelajari sendiri lebih lanjut lagi. Kalian bisa buka-buka referensi-referensi terkait dengan teknologi nanopartikel dan metode-metode pembuatannya. Karena waktunya hanya sebatas 50 menit gitu ya. Bahkan ini 40 menit jadi tidak bisa banyak yang saya sampaikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini hanya sebagai sistem penghantaran saja gitu ya bahwa di dalam dunia teknologi itu ada namanya modifikasi sistem penghantaran obat yaitu sediaan nanopartikel meningkatkan efektivitas sediaan tanpa menimbulkan efek samping sediaan yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, silakan bisa meninggalkan Zoom.